Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1256. Saya atas nama Andi Ayu Anissa Putri. Saya Suryani. Saya Muhammad Aras. Saya Martia Syahrani. Saya Alia Natasha. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Advokat harus juga memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di bidang hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Beberapa persyaratan untuk menjadi advokat diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu 1. Warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. 4. Berusia minimal 25 tahun. 5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. 6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. 7. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 8. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Adapun tugas dari seorang advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak secara disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Peran advokat sendiri antara lain yaitu: yang pertama, memperjuangkan hak asasi manusia; yang kedua, sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia; yang ketiga, memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran; yang keempat, melaksanakan kode etik advokat; yang kelima, menjunjung tinggi dan mengutamakan nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas; yang keenam, melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat. 7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan terus belajar untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum. Yang kedelapan, menangani perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun internasional. 9. Menjaga hubungan baik dengan klien dan rekan sejawat. 10. Memberikan pelayanan hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak. 11. Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan atau legal representation. 12. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu secara ekonomi. Yang terakhir yaitu pembelaan bagi orang yang tidak mampu, baik dalam maupun luar negeri, merupakan bagian dari fungsi dan peran advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kewajiban advokat. Kewajiban yang harus dipatuhi seorang advokat diantaranya sebagai berikut. 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui ataupun diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan, tugas, dan martabat profesinya. 4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa, sehingga merugikan profesi advokat atau merugikan kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. 5. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya advokat selama memangku jabatannya. Hak advokat. Seorang advokat juga memiliki beberapa hak. Berikut hak advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 2003. Di antaranya 1. Hak kebebasan dan kemandirian dalam mengeluarkan pendapat dalam membela suatu perkara. 2. Hak imunitas atau kekebalan seorang advokat dalam menjalankan tanggung jawabnya di mana ia tidak dapat dituntut ketika menjalankan profesinya. Yang ketiga, hak meminta dan memperoleh informasi terkait perkara yang tengah dia hadapi. Keempat, hak menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia. 5. Hak memilih kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya. 6. Hak memperoleh honorarium sesuai kesepakatan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, hak memberikan somasi melalui surat atau teguran langsung.